Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya ada kerjaan masuk servisan mesin speaker aktif Cooper. Ini kiriman paket dari Bapak Rifki M. Ini alamatnya di Temanggung, Jawa Tengah. Beliau mengamanahkan kepada saya untuk servis mesin speaker aktif Cooper ya. Ini dengan kerusakan mesinnya cepat panas, dan kalau sudah panas ini suara bassnya atau speaker low-nya itu tidak ada suaranya. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk bagaimana proses cara penelusuran kerusakan dan cara servisnya, teman-teman jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan di informasi di channel Dunia Servis Elektronik. Langsung aja simak videonya. Ya, ini teman-teman untuk isi paketnya. Ini dari Bapak Rifki M dari kota Temanggung, Jawa Tengah. Mesin speaker aktif Cooper. Ini modelnya bisa 15H400 atau AK15 ya. Kerusakan speaker aktif ini adalah mesinnya cepat panas, dan kalau sudah panas speaker low-nya atau speaker bassnya itu tidak mengeluarkan suara. Nah teman-teman, nanti pada saat untuk pengecekan cara penelusuran kerusakan, teman-teman bisa gunakan dua teknik ya. Yang pertama adalah teknik pengukuran secara pasif dan teknik pengukuran secara aktif. Untuk pengukuran secara pasif, teman-teman bisa ukur ya satu persatu dari mulai komponen dari power supply, dari kapasitor elko, resistor, dioda, transistor, dan lain-lainnya ya yang ada di mesin, tentunya mesin driver untuk speaker 15 atau speaker low. Dan selanjutnya nanti teknik pengukuran adalah teknik pengukuran aktif ya. Teknik pengukuran aktif yang di sini adalah teknik pengukuran PSS input ya. PSS input yang di sini adalah tegangan low dan tegangan high, karena di sini mempunyai dua tegangan low dan tegangan high. Jadi nanti diukur apakah tegangan simetrisnya plus min groundnya itu seimbang, simetris atau tidak ya. Dan selanjutnya adalah pengukuran di tegangan basis ya, atau saya bisa disebutnya tegangan bias ya. Di sini untuk mesin Cooper ini adalah tegangan biasnya itu kurang lebih 0,45 DC ya. Untuk tegangan basis transistor finalnya untuk tegangan biasnya adalah 0,45 DC ya teman-teman. Itu tegangannya harus sama ya, antara plus dan min ya. Dan selanjutnya adalah pengukuran DCO. Pengukuran DCO di sini adalah tegangan output di output speakernya ya teman-teman ya. Dan lagi adalah pengukuran PSS output speaker ya. Untuk pengukuran PSS output speaker adalah rumusnya PSS output speaker itu tegangannya setengah dari tegangan PSS input ya. Jadi untuk tegangan PSS output speaker ini nanti tegangannya adalah setengahnya dari tegangan antara plus dan min ya. Tegangan plus dan minnya nanti totalnya berapa, nanti dibagi dua sama dengan adalah tegangan PSS output speaker. Nah teman-teman ya, untuk cara tekniknya dua ya. Yang pertama teknik pengukuran pasif dan teknik pengukuran secara aktif. Langsung aja untuk yang pengecekan yang pertama, nanti cek secara fisik terlebih dahulu. Teman-teman bisa cek ya bentuk fisiknya untuk semua komponen, apakah ada komponen yang gosong atau terbakar ya. Selanjutnya mengecek bisa satu persatu di bagian power supply ini. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk proses cara pengukuran pasif dan cara proses pengukuran aktif, ini teman-teman bisa cek terlebih dahulu ya di mesin speaker aktif Cooper dari mulai penguat awal ya. Ini mesinnya ini menggunakan IC TL072. Untuk TL072 ini tegangannya simetris ya, plus min ground yaitu 15 volt ya. Untuk penguatnya ada di sebelah sini menggunakan transistor
TIP 122 dan TIP 127 dari tegangan 40 volt ya, tegangan low dari power supply ya. Selanjutnya nanti teman-teman bisa cek lebih teliti lagi. Ini mesin drivernya, ini transistor driver, ini mid drivernya, ini penguat awalnya. Ini menggunakan transistor 2N5401 dan 2N5551. Untuk penguat mid drivernya ini menggunakan transistor D4793 dan A1837. Untuk drivernya juga sama. Dan untuk transistor finalnya ini menggunakan transistor Toshiba 2SC5200 dan 2SA1943. Jadi nanti diperhatikan terlebih dahulu ya. Ini tes menggunakan power supply trafo dengan output tegangan sekundernya adalah 30 volt dan 60 volt ya teman-teman ya. Untuk 30 voltnya ada di sebelah sini dan 60 voltnya ada di sebelah sini. Nanti diukur terlebih dahulu kenapa ini mesin gampang panas ya atau cepat panas, dan nanti kalau sudah panas di bagian output speakernya itu tidak berfungsi ya, relaynya itu tidak berfungsi. Artinya untuk speaker 15 in atau speaker low-nya itu tidak bunyi ya, tidak mengeluarkan suara ya. Kenapa ini mesinnya tidak mengeluarkan suara kalau mesin ini sudah panas, dan ini juga mesinnya cepat panas. Dan nanti teman-teman bisa cek ya untuk PCC inputnya, yaitu tegangannya ada dua ya di mesin driver ini. Yang pertama untuk tegangan sebelah sini, untuk drivernya itu tegangannya dari output sekunder 60 volt ya. Sedangkan untuk transistor finalnya ini dari tegangan output sekunder 30 volt. Nanti teman-teman bisa cek untuk jalurnya. BIOS ini nanti tegangannya sekitar 40 volt ya, 40 volt DC plus 40 volt DC min. Sedangkan yang di sini untuk drivernya adalah 83 volt ya. Nanti teman-teman bisa diukur ya lebih teliti. Tegangannya ada di sebelah sini. Ini tegangan untuk plus dan ini adalah tegangan untuk min. Untuk artinya teman-teman atau untuk groundnya nanti teman-teman bisa di sebelah sini ya. Dan nanti cek apa tegangan dari plus ke ground dan min ke ground itu tegangannya simetris atau tidak ya teman-teman ya. Antara tegangan high dan tegangan low ya. Dari tegangan low-nya ada di sini, tegangan high-nya ada di sini. Dan nanti pengukuran yang kedua adalah tegangan bias ya atau tegangan basis dari ground ke basis transistor final. Ini tegangannya normalnya di sini itu 0,4 volt teman-teman ya. Bisa disetting 0,35 atau 0,45 ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa cek terlebih dahulu ya untuk tegangan basis min dan tegangan basis plus ya. Untuk pengaturannya, untuk tegangan biasanya itu ada di sini ya, atau teman-teman bisa disebutnya TR fast ya. TR fast adalah pengendali tegangan bias ya. Setelah pengukuran tegangan basis sudah selesai, bisa normal, nanti teman-teman bisa ukur kembali ya untuk tegangan DCO ya. Untuk tegangan DCO nya teman-teman bisa dicek untuk bagian lilitan ini ya. Tegangan DCO nya berapa dari ground ke output speaker. Ini tegangannya sebaiknya tidak ada tegangan DC ya, atau sebaiknya tegangannya 0 ya. Dan selanjutnya nanti adalah untuk mengetahui apakah normal atau tidak, itu teman-teman bisa dicek ya tegangan PCC output speaker ya. Berbeda ya teman-teman ya untuk mengukur DCO dan tegangan PCC output speaker ya. Untuk tegangan PCC output speaker ini tegangannya, kalau dari tegangan high-nya di sini 83 ke ground jumlahnya 83 volt, maka dari plus 83 ke output speaker juga harus sama ya 83 volt. Dan min ke ground 83 volt, maka dari min ke output speaker harus sama ya 83 volt. Dan sama ya untuk tegangan low-nya 40 volt plus ke ground dan 40 volt ke output speaker juga sama, tegangannya 40 volt ya. Ya teman-teman, langsung aja kita cek untuk pengukuran secara aktif terlebih dahulu sebelum nanti proses untuk pengukuran pasif ya, apabila ini tegangannya tidak sempurna ya.
di bagian PCC input, PCC output speaker, dan DCO itu nanti diukur semuanya ya. Yang pertama pengukuran dari penguat PAD terlebih dahulu teman-teman ya. Ini teman-teman bisa cek untuk tegangan IC TL072 di kaki nomor pin 8 itu adalah tegangan plus 15. Tegangan minnya itu ada di pin nomor 4 ya. Langsung aja tes untuk tegangannya. Perhatikan untuk lampu indikator ini LED-nya itu bukan sekedar indikator ya, tetapi mempunyai nilai resistor ya. Ukur dengan skala pengukuran DC volt. Untuk RD nya atau ground-nya ada di sebelah sini. Kita cek di bagian kaki nomor 8 ya teman-teman ya. Nomor 8 ada di sebelah sini. Itu tegangannya terukur. Oh maaf ini teman-teman, posisinya yang ini nomor 4 ya. 1 2 3 4. Nomor 1 itu ada tandanya ya. Nomor 4 ini tegangannya min 15 volt ya. Ini normal. Dan untuk tegangan nomor 8 nya ini ada di sebelah sini teman-teman. Itu tegangannya plus 15 volt. Untuk IC nya penguat awalnya itu normal ya. Lanjut untuk PCC output lanjut untuk PCC input yang tegangan low ya. Untuk tegangan low nya ini dari RD ground ke fuse yang di transfer final ya. Untuk transfer final, nah itu teman-teman cara pengukurannya. Itu tegangannya 40 volt ya plusnya. Dan bagian untuk tegangan minnya di fuse nya itu juga terukur sama min 40 volt. Artinya untuk tegangan PCC inputnya sudah sama ya, seimbang ya. Lanjut untuk bagian di tegangan high nya. Tegangan high nya itu terukur 82,4 ya, 82,4 volt ini minnya. Dan bagian plusnya ini terukur 82 ya, sama untuk tegangan PCC inputnya. Artinya untuk PCC input ini sudah normal ya, fix ya. Lanjut untuk pengukuran basis ya. Pengukuran basis ini skalanya sama, ini sudah auto ya, bisa skala 0, ya atau tegangan rendah. Ukur untuk basisnya teman-teman, dari ground ke basis transistor PNP 2SA1943 basisnya. Nah ini teman-teman bisa dicek tegangannya tegangannya min ya, maaf teman-teman, tegangannya min. Kita coba ukur lagi teman-teman ya, dari tegangan ini di basisnya. Tegangannya plus 18 volt teman-teman, tegangannya plus 18 volt. Sedangkan untuk tegangan basis transistor 2SC5200, nah itu teman-teman untuk basisnya ini terukur juga sama plus 19 volt. Nah ini teman-teman sudah diketahui bahwa tegangan basisnya itu tidak sempurna ya, tidak normal ya. Yang normalnya adalah di sini untuk transistor jenis PNP dengan tegangan min 82 volt di drivernya atau di pinalnya 40 volt minnya ini, maka untuk tegangan basisnya itu harus min ya. Ini tegangannya di basisnya tuh harus min 0,45 ya atau 0,35. Nanti teman-teman bisa disetting melalui trimbot yang sebelah sini. Dan untuk tegangan jalur plus transistor finalnya ini juga basisnya harus tegangannya plus ya. Tapi ternyata setelah pengukuran secara aktif ini tegangannya plus semua. Tegangan plus semua. Artinya untuk tegangan biasnya atau basisnya itu tidak normal. Nah, sekarang lanjut untuk memastikan apakah tegangan ini normal atau tidak di PCC outputnya yang bisa menyebabkan bunyi tetapi mesinnya itu cepat panas. Ini yang menyebabkan panas adalah tegangan basisnya itu terlalu over ya, terlalu tinggi. Ini sampai 18 volt plus semua ya.
Nah teman-teman, lanjut untuk pengukuran PSCC output speaker ya, supaya memastikan apakah mesin ini normal atau tidak. Itu bisa ketahuan dari PSCC outputnya juga ya teman-teman ya. Jadi rumusnya PSCC output speaker itu tegangannya setengah dari tegangan PSCC input ya teman-teman ya. Tadi PSCC inputnya dari plus ke min, ini PSCC inputnya itu terukur 165 ya, 165, artinya dibagi menjadi dua ya, sama dengan posisinya seperti ini teman-teman ya, dari plus ke ground ya, yaitu 82,5 ya teman-teman ya, untuk PSCC input ya. Nah untuk PSCC outputnya yaitu dari plus ke output speaker ini tegangannya harus sama seperti dari plus ke ground. Dari plus ke ground 82,5 volt, maka dari plus ke output speaker harusnya 82,5. Sedangkan yang di sini terukur dari plus ke output speaker terukur 59 ya, 59 volt atau 60 itu naik 60-an. Nah ini teman-teman, mesinnya itu tidak normal ya, mesinnya tidak normal. Sedangkan untuk tegangan min ke output speaker itu terukur dari min ke ground itu 82,5 volt, 82. Sekarang ukur di bagian min ke output speaker ya. Min ke output speaker ini terukur tegangannya 103,4 ya, 103,4. Nah ini teman-teman yang menyebabkan mesin ini tidak normal ya. Kalau sudah panas ini output speakernya atau speaker 15 ini tidak bunyi ya, atau mesin ini cepat panas. Selanjutnya mengukur DCO ya teman-teman ya. Kita ukur untuk dari ground ini, dari ground ke output speaker, dari ground ke output speaker ini ada tegangan 19 volt ya teman-teman ya. Dari ground ke output speaker ada tegangan 19 volt. Nah ini teman-teman, untuk kerusakan di mesin speaker aktif Hooper ini adalah di bagian mesin drivernya itu tidak sempurna ya teman-teman ya, tidak normal, karena tegangan P biasnya itu tidak normal ya. Harusnya di plus adalah tegangan plus, di min juga harus tegangan min. Ternyata terukur untuk tegangan basisnya itu lumayan besar ya, 18 volt ya, tadi sudah terukur. Dan sedangkan untuk PSCC outputnya juga tidak sempurna ya, tidak setengah dari tegangan PSCC input ya. Untuk PSCC inputnya dari tegangan high-nya itu plus ke ground adalah 82 volt, 82,5. Tadi terukur dari plus ke output speaker itu tegangannya tidak 82,5 ya. Artinya untuk mesin drivernya itu tidak sempurna ya, tidak normal. Nah cara untuk pengecekannya selanjutnya adalah pengukuran secara pasif ya, yang ada di mesin drivernya ya. Teman-teman harus lebih teliti pengukuran dari mulai resistor yang sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5 ini diukur semuanya. Resistor di sini juga diukur semuanya satu persatu ya teman-teman ya, satu persatu diukur semuanya resistornya. Transistor juga diukur, kapasitor juga bisa diukur, dioda juga bisa diukur ya teman-teman ya, secara pasif ya, supaya memastikan kerusakan yang ada di sebelah sini itu yang menyebabkan tegangan biasanya itu tidak normal teman-teman ya. Teman-teman bisa lebih teliti untuk pengukuran kapasitor yang ada di mesin ini. Cara pengukuran kapasitor 100 piko ini bisa menggunakan tegangan teman-teman ya, bisa menggunakan tegangan. Coba cek ya untuk tegangan yang ada di kolektor ya, untuk kolektor yang sebelah sini, kenapa bisa untuk outputnya itu tegangan DC nya 17 volt ya tadi teman-teman ya, 19 volt ya. Kita ukur untuk di bagian kolektor yang sebelah sini teman-teman ya.
untuk kolektornya. Nah ini untuk kolektornya itu terukur 18 volt ya teman-teman ya, di bagian min, dan bagian plusnya ini teman-teman, ini terukur 22 volt teman-teman ya. Nah ini harusnya tegangannya kecil teman-teman, sekitar 1 volt ya. Kenapa tegangannya sampai tinggi ya, sekitar berapa tadi terukur 18 volt dan 22 volt ya teman-teman ya. Nah ini yang menyebabkan mesin drivernya itu tidak sempurna. Lanjut ya teman-teman, cara untuk pengukuran kapasitor ini videonya sudah ada semua ya teman-teman, sudah ada videonya, cara mengetahui apakah kapasitor ini normal atau tidak ya teman-teman ya. Sedangkan bentuk fisiknya itu tidak terlihat gosong atau pecah ya teman-teman ya. Coba kita zoom aja, tuh kapasitornya itu normal, tetapi belum tentu normal dalam cara pengukuran secara aktif ya teman-teman ya. Untuk videonya teman-teman bisa lihat ya, video sebelumnya ya. Ya teman-teman, kita lanjut untuk pengukuran secara aktif ya di mesin Hooper. Ini bagian kapasitor yang sebelah sini, nilainya 22 piko. Apakah ini kapasitor normal atau tidak, teman-teman bisa dicek ya secara pengukuran aktif ya. Salah satu kakinya itu dilepas dan nanti diukur apakah kapasitor ini masih bisa melewati atau bocor di tegangan DC atau tidak ya. Caranya seperti ini teman-teman, gunakan pengukuran di skala DC sama seperti tadi dan tes apakah kapasitor ini masih bisa melewati tegangan DC atau tidak ya. Posisinya di ground, ini posisinya di ground teman-teman, posisi sebelah sini atau di sebelah sini teman-teman, di ground. Nanti dicek di bagian pin kapasitornya yang sebelah sini, yang pertama yang masih nempel di PCB nya, terukur 80 volt. Nah sekarang teman-teman bisa lihat apakah bocor atau tidak ya untuk kapasitornya ini. Nah ini teman-teman, terukur ada tegangannya 73 volt, artinya kapasitor ini rusak ya teman-teman ya. Kapasitor ini rusak, kapasitor ini bocor ya, mengeluarkan tegangan setelah melalui tegangan DC ini ya. Yang pertama tegangannya 80 volt, ini melewati kapasitor ini ada tegangan 73 volt. Sekarang cek di sebelahnya, ini tegangannya 83 volt untuk tegangan min. Sekarang coba ukur di bagian kakinya yang dilepas. Nah ini teman-teman, ini terukur tegangannya 0,5 volt min. Nah berbeda teman-teman ya, yang ini lebih tinggi ya. Nah ini teman-teman, sudah dipastikan bahwa kapasitor ini rusak ya. Nanti diganti menggunakan kapasitor seperti ini teman-teman ya, dengan nilai voltasenya lebih tinggi ya. Jadi ini ada kemungkinan kerusakannya itu karena tidak mampu dengan tegangan 80 volt ya, karena ini tegangannya tinggi. Ya, nanti teman-teman bisa ganti, cari komponen atau diganti komponen yang mempunyai tegangannya tuh lebih tinggi ya, 1 kilovolt atau 2 kV ya. Ini yang tertulis teman-teman, bisa dicari dengan nilai kapasitasnya sama ya, 22 picofarad atau 220 picofarad atau 100 picofarad. Teman-teman bisa ganti ya. Nanti saya praktekkan menggunakan kapasitor itu nilainya 220 picofarad ya. Nah ini teman-teman, untuk nilai kapasitornya 221 221 piko, tegangannya 1 kilovolt. Nah ini teman-teman, untuk mengganti kapasitor yang sebelah sini itu nilainya 22 piko, itu voltasenya itu tidak mampu. Ini yang menyebabkan mesin driver itu ada kerusakannya, dengan tegangan biasnya itu tidak sempurna ya. Yang di sini tegangannya
18 volt. Di sini tadi terukur 18 volt atau 19 volt ya tadi teman-teman ya. Tegangannya sama plus dan plus ya. Harusnya di sini plus, di sini harusnya tegangannya min. Nah, ini teman-teman cara untuk mengetahui apakah kapasitor itu normal atau tidak. Yang sebelah sini teman-teman bisa dicek ya, caranya seperti ini. Ini tegangannya ada plus, dan setelah melalui kapasitor tegangannya sebetulnya harus tidak ada ya, harus nol ya. Sekarang praktekkan nanti untuk posisi yang kapasitor ini dipasang dan salah satu kakinya juga dilepas ya, tidak terpasang terlebih dahulu. Nah teman-teman, sekarang dicek kembali pengukuran secara aktif setelah kapasitornya sudah diganti. Ini tes lagi untuk pengukurannya, tegangan DC 80 volt, dan melalui kapasitor tegangannya dari berkurang ya, kecil ya. Dan yang bagian minnya tadi terukur min 80 volt, dan terukur lagi di sini tegangannya juga rendah ya. Sekarang lanjut untuk pemasangan kapasitornya. Nah ini teman-teman, setelah diganti kapasitornya, ini menggunakan kapasitor nilainya 220 pico 1 kV atau 1000 volt. Kita tes lagi untuk pengukuran di PSC biasnya. Ini transistor final 2SC5200 di tegangan plusnya. Ini terukur tadi plus 19 volt atau 18 volt. Ukur lagi untuk tegangan basisnya di sini teman-teman. Sekarang terukur 386 mV ya, atau 0,38 ya bagian plusnya. Dan di bagian minnya ini terukur min 390 mV ya, atau 0,39 volt. Settingannya ada di bagian sebelah sini teman-teman ya. Jadi alhamdulillah untuk mesin speaker aktif ukur ini tegangan biasanya itu sudah normal ya. Sekarang cek lagi untuk tegangan DCO nya yang tadi terukur besar ya. Sekarang untuk tegangan DCO nya itu tegangannya min 0,002,3 mV, artinya tegangan DCO nya itu sudah normal ya. Nah ini kerusakan di mesin ukur ini adalah di bagian kapasitor 22 pikonya ini bocor ya, atau bisa tembus untuk tegangan DC. Ini yang menyebabkan tegangan biasnya itu lumayan besar dan tidak normal, dan tegangan DCO nya juga ada tegangan 19 volt ya, tadi sudah terukur ya. Nah ini teman-teman ya, jadi untuk pengecekan penelusuran kerusakan itu teman-teman harus lebih teliti dan telaten ya. Bisa menggunakan dua teknik ya, yaitu pengukuran secara pasif dan pengukuran secara aktif ya, di bagian mesin atau di bagian komponen ya teman-teman ya. Ya teman-teman, setelah tadi sudah diukur ya secara pengukuran aktif, untuk pengukuran kembali di tegangan bias atau tegangan basis, tegangan DCO, dan tegangan PSC output speaker. Selanjutnya tes untuk hasil suaranya ya di output speakernya. Pasang kabel speaker, dan untuk inputnya ada di sebelah sini teman-teman ya. Sebelah sini untuk nomor 1, 2, 3 yang sebelah sini. Perhatikan untuk speakernya. Nah teman-teman ya, speakernya sudah normal ya, sudah bunyi. Jadi untuk mesin speaker aktif ukur ini juga awalnya bunyi ya, tetapi tidak sempurna. Ini mesin cepat panas, dan kalau sudah panas speaker di output
15 in atau speaker loudnya itu tidak mengeluarkan suara, karena bagian untuk pengendali protektor ini akan terganggu ya, karena di output speakernya itu mengeluarkan tegangan DC ya, dan untuk tegangan biasanya juga over ya, di sini 18 volt, di sini juga sekitar 19 volt untuk tegangannya DC plus semua. Nah ini teman-teman ya, cara untuk penelusuran, pengecekan kerusakan dan cara servis mesin speaker aktif woofer. Ini modelnya AK15 atau 15A400 dengan kerusakan tidak ada suaranya, atau ini mesin cepat panas. Kalau panas tidak ada suaranya di speaker low. Ini penelusurannya adalah pengecekan di bagian tegangannya. Pertama PCC input, yang kedua PCC output speaker, yang ketiga adalah P-bias DCO. Nah ini teman-teman ya cara pengukurannya. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan mesin speaker aktif woofer ya. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih sudah mendukung dan menonton konten channel Dina Servis Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.